Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia para ulama, tuan-tuan guru, hafizahullah alaihim, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudara, adik-adik remaja, adik-adik kecil, hadirin hadirat rahimahullah. Tadi malam kita dikejutkan dengan berita duka salah seorang ulama panutan umat, Syekh Haji Tengku Zulkarnain MA berpulang ke rahmatullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa kata Allah pasti mati. Lihatlah di sekitar kita berapa banyak manusia yang tak mau mati. Mereka telah pun pada mati. Orang yang taat mati, yang bejar-bejar durjana mati. Al-mautu wahidah tanawwa'atil asbab. Maut itu satu, penyebab dia banyak. Kita tidak usah lari dari kematian. Kita berusaha menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Siapkan bekal engkau. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mentaati seluruh perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Ikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW. Buat dengan ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat. Nabi SAW katakan, kalau kamu berada di pagi hari, jangan kau jamin yang dulu hidup sampai sore nanti. Kalau kamu berada di petang hari, jangan kau jamin kau hidup sampai esok pagi. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kata Allah bekal-bekalmu untuk kehidupan akhirat. Jangan kau lupa bahagiamu di dunia. Makna jangan lupa itu sekedar keperluan. Dunia ini baru nikmat kalau sekedar keperluan. Kita yang duduk ini paling banyak pakaiannya itu dua. Pakaian dalam satu, pakaian luar satu. Tapi kalau ada di antara kita ini, maaf, dia pakai pakaian dalam itu sampai 20 biji, singletnya 20 biji, kemudian baju koko atau jubah 20 biji, topinya pun 20 biji. Dia pasti duduknya tidak nyaman, gelisah. Dan kita pun lihat dia jadi lucu gitu. Kepalanya tinggi kali, topinya pelak-pelak terdekat pelak. Jadi aneh dia. Kita anak-anak muda eksentrik. Mungkin ada orang dalam hati pun bilang, gila Rasulullah. Jadi dunia ini sekedar keperluan. Berlebihan gila. Ibarat masakan, dia bagaikan garam. Tidaklah
dikatakan tak penting, penting. Keberadaan garam itu dalam sayur itu penting. Banyak sekadar biasanya kaum ibu kalau dia masak, dia bubuhi garam sedikit, dia rasa kurang, dia taruh lagi sedikit, masih kurang, dia taruh sampai pas. Kan masak kari kambing 2 kilo, garamnya 2 kilo, bisa dimakan. Dunia ini sekedar tujuan akhirat. Tujuan akhirat. Kewafatan guru kita ini merupakan iktibar buat kita. Kita pun bakal mati juga. Kita buat persiapan. Macam mana dengan doa orang? Doa orang soleh untuk orang soleh, bukan untuk orang salah. Bahasa Arabnya boleh, shotnya diganti po. Lampu ini hidup, tak cukup ada bola dengan saklar, tapi harus ada wayar ke pusat listrik. Kalau wayar terputus, lampu Mati. tak hidup. Lampu tak hidup. Jangankan orang kampung mau selamatkan kita, mau selamatkan anak kita dengan doa. Nabi Nuh tak bisa selamatkan anaknya dengan doa. Anaknya 4. Ketika dia berada dalam rumah, disampaikannya agama kepada anak istrinya. Ketika dia keluar rumah, sampaikannya agama kepada masyarakat. Berapa lama dia berada? 950 tahun. Sikit yang taat. 4 anaknya, 3 taat. Ham, Sam, Yafis kita. Tapi satu kanan diterkam syaitan, bergabung dengan orang-orang kafir, ejek ayahnya. Macam mana perasaan satu orang ayah ketika dia menyampaikan yang hak? Ketika dia menyampaikan yang hak, orang ketika dia menyampaikan yang hak, orang mengejek, dan dalam kerumunan ejekan-ejekan itu ada anak kandung. Gimana perasaan situ orang bapak ketika dia menyampaikan yang hak, dia diejek, orang putar-putar depan dia, keliling-keliling sambil tutup kuping. Nuh majlu Nuh ini tidak sesat yang nyata. Anaknya ada di situ. Jangan merasa. Jadi kalau sekarang ini ada orang mengejek-ejek orang dakwah, ini cuma 2, kalau nggak kafir, munafik. Yang ngejek-ngejek dakwah itu nggak kafir, yang munafik. Tanda munafik itu ada 35 kalau dikumpulkan ayat dan Al-Quran. Kalau benar beriman, pasti kita. Kalau ada keraguan, tabayun. Saya terakhir jumpa Tengku Zulkarnain ini 11 April. Dia keliling Aceh. Sepertinya macam mau pamit, keliling sampai ke Sabah. Kemudian turun sampai di Langsa. Kami sama Ramadan sedang berada di sana. Di Langsa ini ada beberapa ulama karismatik yang menentang dakwah. Jadi oleh pengurus-pengurus dakwah di Langsa dibuat inisiatif, dijumpakan
hadirlah ulama-ulama besar itu. Saya ada di situ, dia bicara, dan itu direkam video. Dia duduk di tengah, saya di samping kanan, satu lagi ulama yang paling menentang sebelah kiri, kawan-kawannya besar-besar. Dia bilang dia sudah keliling 36 negara, seluruh dunia. Ulama-ulama besar menerima kerja dakwah. Yang menolak di mana-mana tempat, Syiah, Ahmadiyah Qadyani, Salafi Wahabi. Ya begitu. Maka saya minta ulama-ulama Aceh ini jangan bikin susah dirinya nanti di akhirat, menentang yang hak. Kalau tuan-tuan belum bisa berkorban seperti mereka, bergerak ke sana kemari dengan uang sendiri, jangan jadi penentang, jangan jadi penghalang kerja dakwah itu. Terus ulama-ulama itu membuka diri. Dia diundang kedua pesantren dan dia sampaikan tausiah di sana. Saya ikut ke pesantren itu juga. Ada masjid besar di Langsa, yang di masjid itu jemaah tabligh ini nggak boleh masuk. Tapi setelah diterangkan amat Tengku Zulkarnain, masuk. Kami 2 hari di situ, kemudian bergerak menuju Aceh Tengah. Ulama itu bukan kaca yang makanya minta tahanlah lagi, jangan cepat kali tinggalkan kami. Nah ini ulama yang benar. Dia takut masyarakat ini sesat, dia tahan ini kerja dakwah ini, itu wajar. Kita tidak menutup kemungkinan di dunia ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Kalau ada ulama yang menentang, kita sangka baik, dia takut masyarakat sesat. Tapi setelah diterangkan, ya harusnya menerima. Jangan sudah diterangkan terus bertahan pada kedegilannya. Ini ulama munafik, namanya ulama su', penentang yang hak. Diterangkan, malaikat Jibril pun datang dengan roh terima. Ini tidak jelas. Kita sering bilang, kita ini kalau ada iman, walaupun kita bikin dosa banyak-banyak, ujung-ujungnya masuk surga. Betul. Tapi kalau tercatat di sisi Allah munafik, kekal di neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak paling bawah dari neraka. Sebelum nanti penyembah berhala dicampakkan ke neraka, orang munafik dulu. Jadi kita perlu cemas dengan nifak, sifat-sifat kemunafikan. Bagus ulama-ulama bilang saya, setelah diterangkan, mereka rujuk kembali. Murid-muridnya yang sudah tamat dipanggili semua. Terima mereka, saya sudah tua. Nah, ini diantara ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Sebelum kewafatannya, dia membuat sesuatu kebaikan besar. Dia keliling Aceh, dan dia sendiri waktu itu, sendiri dia. Kemudian habis dari situ dia lanjut ke Pekanbaru, sendiri juga. Mungkin karena kecapekan, bibit penyakit itu mudah hilang. Kata orang ngedrop, terlalu porsi, kurang istirahat. Dan dia selalu cerita-cerita belakang itu tentang kematian. Kalau kita pun mau mati, katanya mudah-mudah aja lah. Umur kita tuh udah di ambang batas. Kita cerita dia masa. Umurnya 57, saya 61. Kami berkawan dari Lajak. Orangnya baik, taat, dan banyak berkorban untuk agama.
Kalau kita tengok kekurangan orang, siapa yang ada di bawah? Al-insan fil khata' wa nisyan. Manusia di tempat salah dan silap. Cuma para rasul alaihi wassalatu wassalam dan malaikat yang ada salah, yang diberi Allah sifat maksum. Kita lihat baiknya, jangan kita lihat kekurangannya, dan kita maafkan segala kesilapan tutur kata. Kalaupun ada, kita maafkan. Mana tahu di antara kita ini ada yang menghutangkan uang pada dia. Kalau bisa kita ikhlaskan, ikhlaskan. Kalau enggak, jumpai keluarga. Tersiksa mayat di kubur sana kalau hutangnya belum diselesaikan. Bapak dan Ibu yang mulia, kita kehilangan sosok ulama seperti ini yang vokal, berani menyampaikan yang hak. Ini dia menentang badai, tapi dia berani. Orang takutnya sudah putus. Kalau kita beramal soleh, jaga agama ini, insya Allah nanti kita jumpa lagi di akhirat. Apalagi kepergian beliau di bulan yang baik. Banyak hadis-hadis yang menerangkan orang-orang yang mati di bulan Ramadan ini yang bukan Allah dosanya. Ya berimanlah. Kalau orang kafir enggak salah. Abu Jahal itu matinya di bulan Ramadan, dalam Ramadan. Ramadan itu bulan Ramadan. Mati Abu Jahal. Mati-mati di Arab sana. Tapi enggak pula dia dapat ampunan. Orang dia tengih. Enggak diampuni dia. Ini orang beriman, beramal soleh, wafatnya di bulan Ramadan. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Saya teringat juga Kiai Huzairah Gusron dipanggil di Jawa. Gus ini anak guru, dalam istilah orang Jawa dipanggil gelar kemuliaan dengan Gus, berarti bapaknya Kiai. Dulu sebelum dia memimpin pondok itu, ayahnya yang memimpin, Kiai Mahmud, Tamatan Timur Tengah, anaknya pun Tamatan Timur Tengah. Satu keluarga itu harus alim semua. Beliau waktu mau buka puasa, di situ ada Gus Ben, adik kandungnya, nama lengkapnya Ubaidillah. Tiba-tiba dia ngomong, saya nampaknya lepas buka puasanya harus pergi. Kata Gus Ben itu, ada acara tausiah di mana? Kok tausiah? Saya mau jumpa Gusti Allah. Apa cakap gitu lah? Loh, kamu jangan cakap gitu. Orang Rasul udah dulu saya buka puasa, minum beberapa teguk, meninggal. Nah, tentu Zulkarnain ini meninggal 1 menit setelah azan maghrib habis. Habis azan maghrib itu jelang 1 menit meninggal. Jadi sudah masuk malam 29. Jadi pertukaran hari dalam Islam itu pada maghrib. Kalau tahun Syamsiah, tahun Masehi, dia pertukarannya tengah malam, jam 00. Kalau tahun Hijriah masuk maghrib, sudah masuk itu 29 Ramadan. Jadi kata teman yang kirim kabar itu, 1 menit setelah azan maghrib berakhir, dia pun dipanggil Allah. Bapak dan Ibu yang mulia, ini adalah perpindahan
dari satu alam ke alam berikutnya yang memang harus dilalui. Sebelum kita di dunia ini, kita ada dalam rahimah. Alam itu disebut alamul arham, alam rahim, alam rahim. Berapa lama di sana? Secepat-cepat ibu melahirkan 6 bulan, selambat-lambat bayi dalam kandungan 4 tahun. 4 tahun. Termasuk Imam Malik rahmatullah alaih 4 tahun dalam rahim ibunya. Oh, besar tu orang tu. Bukunya ada banyak-banyak. Itu kan kata akal kita. Dia dibatasi oleh ruang, tempat. Seperti kita tanam mangga di polybag. Di bawahnya itu ada semen, di atasnya kita taruh polybag tumbuh mangga. Berapa lama masih tumbuh ya? Makin lama bayi dalam perut mak, makin bagus, makin kualitinya. Kata bapak saya dalam kandungan 13 bulan. Imam Malik 4 tahun. Alam itu disebut alamul arham. Sebelum itu kita di mana? Di alam ruh. Alam itu disebut alamul arwah. Masa kita di alam ruh, Allah pernah kumpulkan kita. Allah bertanya, dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Kita pernah bersaksi tentang keberadaan Allah ketika kita di alam ruh. Jadi Al-Quran ini dia bercerita peristiwa yang telah lalu, yang sedang berlalu saat ini, dan yang akan datang. 3 dimensi dia. Semua yang dipaparkan Allah benar, tidak ada yang fals, benar. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kamu akui kata Allah, aku ini Rabb kamu? Semua katakan bala. Bahkan kamu menjadi saksi atas perkara itu. Termasuk Rabb Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada yang menentang. Kemudian ketika keluar dari alam rahim, masuk ke alam fana. Alam dunia ini alam fana. Berapa lama di sini? Untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini paling singkat. Umat dulu panjang-panjang usianya. Umat Nabi Nuh alaihissalam 2000-3000 tahun baru meninggal. Kita ini Nabi katakan ummati ka'amri ma baina sitti wa sab'in. Umur umatku bagaikan umur kita 60-70 tahun. Singkat. Kalau umur kita 60 tahun, potong akil balik. Sebelum akil balik, buku catatan amal belum dibuka, masih kosong. Tadi banyak adik-adik kecil duduk situ. Ini kalau dia belajar Quran di TPA atau masuk rumah tahfiz, dia ada Iqra, itu pahalanya untuk siapa? Untuk ayah bundanya yang mengantarkan anaknya ke sana, untuk guru-guru yang mengajar, untuk orang-orang kaya yang mau menjadi donatur pembiayaan ruang tahfiz itu. Anak ini masih kosong. Kalau ada anak jahat, masih kecil, udah pandai dia mencuri. Batasannya tembus tetangga, diambilnya ayam. Anak ini berdosa. Yang berdosa ibu bapanya. Kenapa nggak dididik anak hingga kecil-kecil dan jadi maling? Kapan buku catatan amal dibuka? Bila sudah akil balik. Rata-rata akil balik ini 15 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, potong
akhir balik 15 tahun, berarti kesempatan beramal soleh 45 tahun. Berarti Ramadan kita 45 kali. Setiap tahun dari 12 bulan kan cuma 1 bulan Ramadan. 45 kali ganti kalender di rumah kita, matilah kita. Kan gitu aja gitu. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, hendaknya orang beriman itu membagi waktunya jadi 3 bagian. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga lagi untuk mencari nafkah, kalau pemuda belajar atau kuliah, sepertiga lagi istirahat. Jadi kalau satu hari satu malam 24 jam, 8 jam ibadah, 8 jam cari nafkah atau menuntut ilmu, kemudian 8 jam lagi tidur. Kalau usia kita 60 tahun, per hari dipakai untuk tidur 8 jam, selama 60 tahun dijumlahkan ini 8 jam tambah 8 jam tambah 8 jam sampai 60 tahun, maka jumlahnya 20 tahun. 20 tahun tidur, 20 tahun cari nafkah atau belajar, 20 tahun beribadah. Ya, tunggu dulu. Tadi kan kita bilang sebelum akhir balik kita catatan amal belum dihitung Ustaz ya. 20 tahun tidur, 20 tahun cari nafkah, 5 tahun ibadah. Atau akhir balik? Ada yang 5 tahun ini? Tunggu dulu. Kadang-kadang waktu ibadah ini banyak dikorupsi. Kalau tidak untuk cari nafkah, yang untuk tidur. Contohnya hari Jumat, waktu khatib berbicara di atas mimbar 15 menit, hampir rata-rata jemaah tidur. Itulah tiga paling nikmat itu. Gak pakai bantal sila, sampai duduk. Kalau pulang ditanya istri, Mas apa isi khutbah hari ini? Ya kamu apa? Bukan lebih dari Ustaz, itu mata, kuping, ini jendela hati. Kalau mata tertutup, kuping pun tertutup. Tak tahu dia disebut apa. Jadi kalau satu Jumat 15 menit tidur, 1 bulan kan 4 Jumat 1 jam, 1 tahun 12 jam. Terkorupsi waktu ibadat masuk ke jam tidur. Ada lagi jam ibadat itu terkorupsi untuk cari nafkah. Ada satu orang juragan kambing, bisnis dia jual beli kambing. Orang mau jual kambing dia bayar cocok harga, orang mau beli pun dia. Dan itu dia lakukan siang. Dia datang ke masjid sebelum maghrib, dia dah niat nanti habis maghrib dia nak bawa pulang. Dia mau panjangkan iktikaf sampai Isya, dia mau baca Quran, mungkin dapat 1 juz dalam hati dia. Selesai solat Fatihah, dia pun mulai buka Quran. Baru ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Datang anak ada banding. Ya, ada orang datang beli kambing. Dia enggak berani bilang sama dia besok, ayah nak jual kambing malam gini, ayah mau beribadah. Dan ada masih rasa tamak sama dunia ini. Sayang juga nih kalau ditolak. Sallallahu iki kan cita-cita tawar-menawar azan. Insya dia enggak berani ngomong. Nanti aja kita lanjut, ayo kita masjid bahasa. Enggak berani. Syaitan bisik nanti
kalau dia bilang soal ini. Ya. Akhirnya lewat usaha tawakkal sampai jam 9 gak jadi beli pula lagi. Dunia yang mau dicari itu tak dapat. Terkorupsi lagi. Waktu ibadat untuk cari nafkah. Jadi yang 5 tahun ini entah ada 3 tahun, 2 tahun, tak tahu. Tapi kalau tidur tadi nggak kurang masjid. Banyak orang nggak ke masjid subuh gara-gara ketiduran, ketiduran. Tapi kalau kita perjuangkan ini agama, seperti Tengku Zulkarnain, dia bukan sekedar amalkan agama, dia perjuangkan agama. Ketika dia sudah wafat, pejuang agama ini amalnya jangan terus. Apakah dia berjuang di lapangan ilmu atau di lapangan dakwah, di lapangan jihad, atau dia buat semua? Nanti katakan nanti ada orang di akhirat masuk surga dipanggil dari pintu sholat, ada dipanggil masuk surga dari pintu sedekah, dari pintu zikir, dari pintu dakwah, dari pintu jihad. Abu Bakar Siddiq tanya, ya Rasulullah, adakah orang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, ada. Kaulah orang. Oh, Masya Allah. Semuanya pun, semua pintu panggil. Nah, Tengku Zulkarnain itu dia bergerak di lapangan dakwah, dia juga bergerak di lapangan ilmu. Di rumah dia itu dia buat pondok tahfiz. Sekarang dia dah meninggal. Berapa banyak anak-anak baca Quran situ dia dapat terus. Berapa banyak orang tobat asbab nasihat dia. Setiap orang tobat itu beribadah, dia dapat terus tanpa mengulangi pahala orang. Maka sahabat ditinggalkan Mekah Madinah. Sekarang tadi kita sholat, itu sahabat dapat semua, karena kita dapat agama dari mereka. Jadi 20 tahun tidur ibadah, karena tidurnya pun cara sunnah. 20 tahun cari nafkah juga ibadah, karena cari nafkahnya itu cara sunnah. Cara sunnahnya itu gimana? Halal atau riba. Tidak ada tipu-menipu di situ. Tidak harus jual kurma, boleh jual tomat. Tidak harus jual unta, boleh jual Toyota. Tapi tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada bersumpah palsu. Misalnya kita jual makan, datang pembeli itu agak nyinyir, manis makan iwak. Kalau pedagang itu orang yang menjalankan dagang secara syar'i, dia katakan, wallahu a'lam, saya enggak berani jamin. Kamu tahu, satu pohon mangga buahnya beratus banyak. Sebelah sana Allah letakkan manis, yang sebelah sini enggak manis. Sebelah sana ada ular, sebelah sana enggak ada ular. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Saya enggak berani jamin. Enggak berani jamin. Tapi kalau iman rusak, cinta dunia yang besar, dia bersumpah palsu. Wallahi. Kalau nanti abang buka di luar, asap berular datang kemari, potong kuping saya. Bukan setahun 2 tahun, selama sekarang 7 turunan kami pedagang makan. Tengok muka aku macam mana. Dibeli orang lagi itu, sampai rumah asap berular. Siapa pula mau balik ke pajak sana potong kuping orang, berurusan sama polisi? Inilah dagangan yang tidak halal thayyibah. Nabi ajar sahabat, kurma yang besar-besar bagus 1 tumpuk,
bagus tapi lebih kecil satu tumpuk, besar tapi sudah pecah-pecah, mungkin tertimpa keranjang tapi tidak busuk, itu satu tumpuk. Kecil pecah-pecah satu tumpuk, yang busuk tak boleh dijual. Ada orang tanya, berapa kurma dijual? Yang ini sekian, yang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada rupa, ada harga. Ini cara ajar sahabat pedagang yang benar. Jangan menipu. Ada satu teman saya, Ustaz Nasrul Zakaria, apa dia Ustaz Zakaria, yang meninggal. Jadi dia bilang, udah Ramadan syaitan diikat tapi orang menipu juga. Kenapa? Aku beli semangka sama adikku. Jadi bilang merah ini, dia bilang merah lah untuk apa? Dia bilang semangka pucat. Belilah yang besar 5 kilo. Tahu lah Vespa, udah tuh koleng-koleng enggak itu. Habis itu dah duduk, udah pegang semangka tadi dalam plastik. Dia koleng, jebol di plastik. Jatuh, pucat. Jadi aku bilang pada dia, Pak, abang bilang merah kok pucat. Katanya, iyalah, namanya jatuh, terkejut dia. Kita pun kalau jatuh pokok jatuh, pucat. Jadi nipu itu dari ujung bibir. Inilah dibawa pulang untuk makan anak bini. Nanti kita mengeluh kedai-kedai kopi, lingkungan udah rusak kali. Anak aku diajak ke kanan ke kiri aja. Bukan sekedar lingkungan yang rusak, makanan yang masuk pun rusak. Makanan yang berdasarkan sumpah-sumpah palsu. Bahkan kata Buya Hamka, lingkungan yang rusak dibandingkan makanan yang haram lebih besar pengaruhnya makanan yang haram. Makanan haram ini jadi air mani, jadi darah daging, ada dalam tubuh anak. Lingkungan yang rusak ada di luar tubuh anak. Dia di luar, lebih mudah memperbaikinya. Jadi kita berhati-hati. Berapa lama kita di dunia ini? 60-70 tahun. Ada juga yang lewat 70 tahun, tapi sudah tak bisa ibadat lagi. Dan macam mana anak menangis-nangis minta kalon, sudah nyanyi, tak ada manfaat juga. Yang normalnya 60-70. Nah, Tengku Zulkarnain 57. Tapi kita yang belum 57 ada jaminan. Apalagi yang sudah lewat 57, siap-siap aja lah. Gak harus sakit, gak harus kena corona, sehat pun mati. Sampai waktunya matilah. Dulu sebelum saya pergi ke Aceh, saya 13 tahun di Aceh. Sebelum pergi ke Aceh ada kejadian di Medan, satu film lucu sedang dipusim. Film itu terkenal, lucu kan. Berhari-hari tak ditukar-tukar di gedung. Orang padat terus. Dan 2 minggu tak tukar-tukar film itu. Satu waktu setelah film habis, lampu hidupkan orang beranjak pulang, ada satu terkulit itu oleh pegawai gedung bioskop itu. Dibilang, rupanya mati ketawa. Ketawa harus sakit, ketawa pun mati. Situ rupanya tak belok. Coba baca kematian pelawak terkenal Bing Slam waktu pertunjukan. Grup itu Edison dan Buddha, dia ikut melawak-lawak sama Bing Slam. Dia tahu gerakan-gerakan lawak itu, tapi dia melihat ini adegan tidak pernah dia buat. Dia penonton ketawa terbahak-bahak. Rupanya Bing Slamet sakratul maut. Tapi orang tak ada yang tahu. Edison tercuriga.
pelepah-pelepah, orang makin ketawa, tepuk-tepuk. Kemudian kaku dan mati. Orang makin bertepuk. Orang kagum bisa membuat gerakan sakratul maut, kemudian membuat gerakan kematian. Mati betul. Matinya lagi seperti itu. Kalau boleh kita itu mati di tempat baik, sedang buat baik. Dan sering dengar ada imam lagi memimpin sholat jatuh mati. Ada orang lagi azan jatuh mati. Di tempat baik, dalam masjid sedang buat baik, di bulan baik. Tapi itu kan nggak bisa dikarang-karang, direka-rekayasa. Di Birut ada satu ustaz pas ceramah subuh awal pembukaan seperti biasa dia bilang syukur pagi ini kita dapat sholat berjemaah. Mungkin di antara kawan-kawan kita ada waktu azan tadi dibangunkan bininya, rupanya dia sudah mati. Apakah kita yang hadir ini jamin hidup sampai petang nanti? Tidak ada jaminan. Mungkin lagi dengan ceramah ini salah seorang jatuh mati, atau yang ceramahnya mati. Kata Ustaz, lagi ceramah macam ni, tiba-tiba nyawa saya cabut Allah. Diam dia. Ya. Orang tengok satu dengan yang lain. Kok lama kali ekspresinya. Tak lama mic yang di tangan Rupanya Ustaz tu mati betul. Saya dapat berita itu, saya coba-coba lah beberapa kali ceramah. Sedang sampaikan tausiah macam ini, salah seorang mati. Atau yang ceramah yang mati, lagi sampaikan tausiah, nyawa saya yang cabut orang, saya didiam. Kalau mati lagi enggak bisa. Bisa kita karang-karang. Allah yang tahu. Yang penting kita senantiasa buat baik, berada di tempat baik. Jangan kamu hadir di mana khamar terhidap. Kita tidak konsumsi sabu-sabu, tapi kita semedan dengan orang yang lagi nyabu. Jangan masuk ke komplek-komplek perzinaan. Hari ini kalau kita baca buku-buku yang dikarang ahli-ahli bumi, dia katakan kalau kita berada dalam gedung terjadi gempa, kita segera keluar. Jangan berada dalam gedung. Saya bilang, ini buku ini terlalu umum. Tengok gedung, gedungnya masjid. Masa keluar dari masjid? Tapi kalau gedungnya tempat judi, tempat zina, tempat mabuk-mabukan, ada gempa pun yang besar. Tengok gedung, gedungnya masjid. Sahabat sedang berjualan di pasar Lukas sekitar jam 10 pagi. Gempa bumi telah berlaku. Bumi berguncang kuat, diiringi angin topan yang dahsyat. Tenda-tenda berterbangan. Semua sahabat meninggalkan dagang, ambil wudhu, masuk masjid, solat hajat, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sabar. Tidak ada yang keluar sebelum gempa dan topan berhenti. Masjid mereka sederhana, batang kurma sebagai tiang, pelepah kurma diikat begitu rupa menyangga atap, daun-daun kurma dianyam jadi atap, lantainya tanah. Kalau hujan, sujud, Nabi dengan sahabat angkat kepala, kening mereka ikut lumpur pasir. Sangat sederhana. Secara logika, secara akal, kalau terjadi gempa, tali-tali pengikat keputusan, pelepah-pelepah jatuh, menimpa kepala, sangat penting. Tapi mereka tidak terkesan.
Ada masalah, mereka mendekat kepada Allah. Itu sahabat. Berbeda kita umat akhir zaman, sudah terpengaruh dengan teori-teori orang kafir. Satu hari Jumat, waktu sholat Jumat tinggal 10 menit lagi, pengurus sudah mengumumkan, bapak-bapak yang berada di luar, saudara-saudara segera masuk, waktu Jumat tinggal 10 menit lagi. Bagi saudara-saudara yang sudah berada di dalam, segera geser ke depan, mengisi tempat-tempat yang kosong. 7 menit sebelum Jumat masuk, diumumkan lagi, hasil tabungan Jumat yang lalu sekian, pengeluaran sekian, sisa kas sekian. Imam dan khatib pada Jumat ini Ustaz Polan bin Polin. Muazzin pertama Pak Polan, muazzin kedua Pak Polin. 3 menit lagi mau masuk Jumat, gempa menggoncang gitu, lari semua keluar, termasuk khatibnya tadi. Pintu masjid 3 besar-besar kurang, berdesak-desak situ, berpecahan kacamata, berlepasan kancing baju tak cepat keluar. Padahal sering tengah malam terjadi gempa, pagi-pagi selesai sholat subuh bercakap jemaah masjid, abang tahu tadi malam gempa? Tahu, sekitar jam 2. Iya. Wah, ada letak abang yang dinding kita ni. Oh, tahu kali aku masjid dulu dibangun. Pondasinya bukan sikit ke dalam ini, hampir 20 meter. Besinya aja sebesar jempol kaki, kuat besar. Tahu aku ni. Semennya tak pakai kaku, semen yang paling kualitas nomor 1 tukang pakai. Tapi waktu kita dalam masjid, lari. Ini umat akhir zaman. Ada masalah amal agama diting, padahal masjid tempat keselamatan. Wa man dakhalahu kana aminan. Dalam Al-Quran, siapa yang masuk ke dalamnya Masjidil Haram aman. Ini berlaku untuk Masjidil Haram dan seluruh masjid yang ada di dunia ini. Ianya merupakan serambi daripada Masjidil Haram. Setelah kita keluar dari alam dunia ini, kita masuk ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh. Berapa lama di sana? Lagi dunia belum kiamat, dalam kuburlah. Secara zahir kita lihat tempatnya macam berbeda-beda. Zaman dulu orang pergi haji itu naik kapal laut. Kalau di perjalanan mati, setelah disolatkan mayatnya diikat dengan besi pemberat, ditenggelamkan. Kuburannya di mana? Di air, bawah laut sana. Ada orang cari kayu ke hutan, keluarganya tunggu pulang-pulang lagi dia. Lapor sama Pak Kepling, turun masyarakat malam-malam pakai lampu cari. Yang dapat cuma bajunya berlumuran darah. Dia mati terkam harimau. Kuburannya di mana? Secara zahir di perut harimau. Yang sering kita saksikan dikorek orang bumi, dimasukkan ke dalam, dikebumikan. Baik yang ada di dasar laut, dalam perut harimau, yang dikebumikan, semua sudah pindah ke alam barzakh. Innamal qawlatun min khilal jannah atau khutbatun min khutbatin nar. Ada kalanya kubur menjadi satu taman di antara taman surga, atau menjadi satu lembah di antara lembah neraka. Berapa lama? Lagi dunia belum kiamat, umat Nabi Musa, umat Nabi Saleh, umat Nabi Yakub, semua masih dalam kubur. Yang tersiksa, yang bahagia. Lepas itu alam mahsyar, pada mahsyar. Berapa lama? 5.000 tahun. 5.000 tahun akhirat. Matahari bagai sejengkal atas ufuk kepala, berjalan
menuju mahkamah ilahi. Lepas itu melintas titik sirat. Titik sirat dalam hadis yang sahih dilalui 1.500 tahun perjalanan akhirat. Halus bagaikan rambut dibelah 7. Bukan rambut potong 7 ya. Ada rambut panjang segini, kalau potong 7 begini. Tapi kalau belah macam ini, belah 2 nggak bisa, apalagi belah 7. Bawah api menyala-nyala. Orang kafir injak jatuh, munafik ngesot-ngesot jatuh. Orang mukmin yang jalankan agama istiqomah ikhlas cepat akan kilat. Berapa lama? 1.500 tahun. Mendaki 500 tahun, mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun. Lepas itu surga atau neraka. Kalau tak masuk surga pasti masuk neraka. Kalau tak ada di neraka ya di surga. Enggak ada di antara dua tempat. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka, di tengah-tengah. Enggak ada. Al-manzil bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Kalau enggak masuk neraka ya di surga. Kalau enggak ada di surga ya di neraka. Istimewanya orang beriman beramal soleh yang buat maksiat, kalau dia diazab, ujung-ujungnya dikeluarkan masuk surga. Tinggallah di dalam ini orang munafik dengan orang-orang kafir kekal abadan. Kullama mabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulitnya hancur dibakar, kami ganti lagi dengan kulit yang baru agar makin dirasakan azab. Seluruh penderitaan di dunia ini, apakah sakit kanker, dilanggar tetapi penderitaan di dunia dijadikan satu semua dibanding satu kali kedip mata di neraka. Lebih dasar yang satu kali kedip mata di neraka. Fir'aun lupa kerajaannya, Qaum lupa hartanya. Ingat-ingat pun gak ingat. Sama seperti kita sekarang ini kalau ditanya macam mana suasana dalam rumah waktu kita dalam rahim, kayak mana gelap? Kita coba-coba ingat. Ya ingat. Kadang-kadang mak terpeleset kamar mandi, kita ikut terjerembab. Cara sakitnya. Ingat. Tapi kita yakin pernah di sana. Nanti Fir'aun seperti itu. Ada orang miskin luar biasa, penyakit tak pernah berhenti, yang berat-berat, cacat lagi tubuhnya, tapi dia taat. Begitu masuk surga, ditanya macam mana kamu dulu di dunia, dia ingat, dicobanya ingat, tapi dia yakin dia pernah hidup. Maka kalaulah kita banding-banding 60-70 tahun dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya, banding berapa ya? Ya tak bisa dibanding. Tak bisa dibanding. Cuma kalau dibanding dengan 1000 tahun akhirat, berarti kita hidup di dunia ini 2 detik setengah. Di 2 detik setengah inilah kita tidak bisa kendalikan nafsu kita, tidak bisa kekang dari rujukan syaitan. Sebentar sekali untuk mendapatkan kenikmatan yang selamanya, korbannya sebentar sekali. Tapi berapa banyak orang yang gagal. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Bapak dan Ibu yang mulia, kita disuruh sering-sering ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mengingat diri kita ini pada kematian, bahwa kita pun bakal ke sana. Siapkan bekal. Jangan mengharapkan doa orang. Doa orang itu bonus. Tengok yang didoakan. Kalau kita beriman, beramal soleh, perjuangkan agama, mau orang doa, no problem. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
yasifun wa salamun ala al-mursalin